100,2 LCFA FM, Radio Inspirasiku. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bersama di cerita LCFA pagi hari ini ya. Adik-adik, wah kali ini giliran Kak Imam untuk melanjutkan cerita, melanjutkan kisah. Kira-kira kisah apa ya yang bakal dihadirkan sekarang adik-adik sekalian? Mau tahu atau mau tahu banget nih? Iya, betul sekali. Kak Imam akan melanjutkan cerita ya di pagi hari ini. Tentu saja seperti yang tadi Kak Imam sampaikan. Ada cerita yang sangat menarik, ada kisah yang sangat asik untuk kita simak pagi hari ini. Tapi seperti janji Kak Imam akan memanggil teman baik Kak Imam. Ozi, kamu di mana Ozi? Kak Imam sudah nungguin dari tadi, kamu kok belum ada sih Ozi? Kamu di mana? Aku di sini Kakak. Hah? Ternyata Ozi sudah hadir. Iya Kakak, aku sudah nungguin dari tadi. Oh ya? Iya. Baiklah kalau begitu. Ozi bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Kakak. Alhamdulillah. Sapa dulu dong teman-teman yang ada di sana. Oi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya baik ya. Alhamdulillah, kalau semuanya baik. Iya, alhamdulillah. Insya Allah semuanya baik ya Ozi ya. Iya Kakak. Ngomong-ngomong Kakak, pagi ini Kak Imam mau melanjutkan cerita apa? Hari ini Kak Imam akan melanjutkan sebuah cerita yang sangat menarik. Oh ya? Iya. Cerita apa Kakak? Kali ini Kak Imam akan membawakan cerita tentang terbukanya pintu goa. Hah? Pintu goa? Iya, pintu goa. Maksudnya Kak? Maksudnya begini teman-teman. Daripada susah ya, Kak Imam mendingan membawakan aja ceritanya langsung buat adik-adik semuanya ya. Bagaimana Ozi, setuju? Oke, setuju Kakak. Ya sudah, kalau gitu Kak Imam akan langsung membawakan ceritanya untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah. Dan seperti biasa, tugasmu Ozi, Ya Kakak. kamu dengarkan cerita Kak Imam, duduk yang rapi, duduk yang manis di sini. Oke? Oke. Ya. Baik adik-adik yang solih dan solihah, kali ini Kak Imam akan membawakan sebuah cerita tentang terbukanya pintu goa. Nah, adik-adik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bercerita bahwa dahulu kala sebelum zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 orang musafir. Musafir lagi Kakak? Iya, musafir itu adalah orang yang dalam Perjalanan. Iya, betul sekali. Orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, ketika malam hari, teman-teman sekalian, para musafir ini kemalaman. Akhirnya mereka semuanya mencari tempat untuk tidur, tempat untuk berteduh. Dan tempat itu tidak lain dan tidak bukan adalah goa. Oh, goa Kakak? Iya, Goa itu kan tanah yang ada lubangnya Kakak? iya, tanah yang ada lubangnya, tapi lubangnya besar. Iya. Itu ya, teman-teman. Jadi mereka bertiga, ya Ozi, Iya Kakak. mereka masuk ke dalam goa. Dan kemudian mereka tidur di dalamnya. Tetapi, teman-teman sekalian, saat pagi hari mereka akan bangun, mereka kaget. Oh, kenapa Kakak? Ya, mereka kaget karena ternyata mulut gua itu sudah tertutup batu yang sangat besar. Rupanya pada saat mereka itu sedang tertidur, ada batu yang jatuh dan menutupi pintu gua. Singkat cerita, teman-teman sekalian, ketiga orang musafir itu berusaha untuk keluar dari gua tempat mereka tertidur tersebut. Ternyata mereka bertiga tetap tidak bisa membuka pintu gua tersebut. Batu itu nggak bisa didorong, teman-teman.
karena begitu besarnya. Mereka tidak sanggup untuk menggeser batu itu karena saking besarnya. Nah, salah seorang di antara mereka kemudian berkata, teman-teman, saudaraku sekalian, batu ini tidak akan bergeser kecuali kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang kita miliki. Bukankah kalian memiliki amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh? Lalu mereka pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu demi satu. Ya, seorang dari mereka berdoa, "Ya Allah, aku ini mempunyai kedua orang tua yang sudah sangat renta dan aku sangat berbakti kepada keduanya. Ya Allah, jika aku melakukan ini hanya mengharap rahmat dan ridho-Mu, maka bukakanlah pintu gua ini yang terhalang batu besar yang menghalangi kami ini." Adik-adik, tahukah kalian apa yang terjadi? Ozi, tahu nggak apa yang terjadi? Enggak, Kakak. Ini dia keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Kakak. Ya, ternyata ketika orang tersebut yang pertama berdoa seperti tadi, dengan kekuasaan dan izin dari Allah, batu itu bergeser. Tetapi adik-adik sekalian, karena bergesernya baru sedikit, batu itu belum bisa dilewati oleh mereka bertiga. Oh, gitu, Kakak. Iya, Ozi. Mereka masih belum bisa lewat. Terus? Nah, terus yang kedua di antara mereka juga kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku mempunyai sepupu wanita yang cantik sekali dan aku sangat mencintainya. Tetapi dia itu menolakku. Lalu datang tahun paceklik yang menimpa dirinya. Dia pun mendatangiku dan meminjam uang kepadaku 120 dinar. Dengan syarat dia harus mau tidur denganku. Oh, gitu, Kak. Iya. Nah, ketika aku hendak melakukan perbuatan keji itu, wanita itu berkata, "Takutlah kepada Allah. Janganlah engkau lakukan kecuali dengan cara yang hak." Aku tidak jadi melakukan perbuatan kotor itu, dan aku tinggalkan wanita itu tanpa mengambil sedikit pun kembali uang yang telah aku berikan kepadanya 120 dinar itu. Ya Allah, jika aku melakukan ini adalah karena-Mu, mengharapkan ridho-Mu ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Masya Allah, adik-adik yang soleh dan solihah, ternyata keajaiban itu kemudian muncul lagi. Terbukalah pintu gua tersebut. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, pintu gua itu terbuka, Ozi. Oh, berarti mereka bisa keluar dong, Kakak? Belum, mereka belum bisa keluar. Terus? Terus, ya adik-adik, karena ternyata pintu gua itu terbuka juga baru sedikit dan belum cukup untuk dilewati oleh mereka, maka akhirnya mereka masih belum bisa keluar dari gua tersebut. Lalu orang yang ketiga pun berdoa, "Ya Allah, dulu aku punya banyak pegawai." Mungkin ini orang kaya ya adik-adik ya. Iya. Dulu aku punya banyak pegawai yang harus aku gaji dengan benih gandum. Tetapi ketika aku sudah menggaji mereka, ada satu orang pegawai yang tidak ada karena pergi. Lalu aku tanam benih gandum tersebut di ladang hingga panen. Dan dari hasil panen itu aku belikan sapi, aku belikan unta, aku belikan kambing,
Bahkan aku belikan juga seorang budak. Oh, kakak, Iya, budak itu apa? budak itu dulu adalah orang yang dibeli untuk membantu untuk meringankan beban-beban orang-orang dahulu. Semacam pembantu, tetapi pembantu itu tidak digaji. Oh, gitu. Iya, itu namanya budak. Tapi sekarang sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada ya kakak? Nggak ada, sekarang adanya pembantu. Tapi pembantu bukan budak ya, adik-adik ya. Gitu ya kak? Iya, pembantu bukan budak, jadi harus digaji dan dibayar. Oke, kita lanjutkan lagi ya, Uzi ya. Oke kakak. Nah, adik-adik, setelah unta, sapi, kambing dibeli, ya, lalu pegawai tadi datang dan meminta jatahnya. Ya Allah, aku berikan semuanya. Sapi, unta, kambing kepada pegawaiku itu, kepada dia semuanya, tanpa ada satupun yang aku ambil. Dia mengambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun, termasuk juga budaknya. Ya Allah, jika aku melakukan semua ini ikhlas hanya karenamu ya Allah, maka aku mohon kepadamu, bukakanlah pintu gua ini untuk kami. Allahu Akbar, adik-adik sekalian yang solih dan solihah. Ternyata dengan wasilah orang yang ketiga ini, lantaran doa orang yang ketiga ini, maka terbukalah pintu gua tersebut lebih lebar lagi, sehingga akhirnya bisa dilewati oleh ketiga orang tersebut. Oh, yang benar kakak. Iya, bisa dilewati karena pintu guanya itu terbuka lebar. Wah, alhamdulillah. Senang dong kakak. Ya senang bisa keluar dari perangkap gua yang mengurung mereka sehingga mereka tidak bisa keluar. Wah, luar biasa ya kakak. Iya, ini adalah sebuah kisah nyata teman-teman ya. Ternyata adik-adik yang solih dan solihah, dengan perantaraan amal soleh yang dilakukan oleh ketiga orang tadi, mereka semuanya keluar dari pintu gua yang tertutup oleh batu. Iya, yang tertutup oleh batu yang sangat besar. Mereka bisa keluar dari gua tersebut. Kakak, Ya, Uzi. berarti kita boleh dong berwasilah dengan amal kita. Ya boleh. Kalau teman-teman berdoa ketika menemukan sebuah kesulitan, teman-teman bisa berwasilah dengan amal soleh seperti para musafir yang terperangkap tadi. Oh, gitu ya kak. Iya, contohnya gini teman-teman. Kalian misalnya sedang menemukan kesulitan belajar, ya. Lagi belajar susah banget untuk mendapatkan masuknya ilmu. Kalian boleh berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku susah sekali menerima ilmu ini. Allah, aku selalu membantu kedua orang tuaku meringankan beban pekerjaannya di rumah. Jika itu adalah amal soleh yang ikhlas aku lakukan hanya karenamu ya Allah, maka aku mohon berikan kemudahan kepadaku untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang aku pelajari. Nah, berwasilah seperti itu boleh teman-teman ya. Oh, gitu ya kakak. Iya, Jadi aku boleh kakak. boleh. Emangnya kamu mau minta apa? Oh, aku mau minta jadi besar. Jadi besar? Iya kakak. Wah, kalau itu harus nunggu berapa tahun ya? Emangnya nggak bisa kakak? Ya, kamu untuk sementara ya segini, Ozi. Oh, kakak. Oh, jangan gitu bang kakak. Ya, memang kamu untuk sementara segini, belum bisa besar-besar ya. Aduh mah kakak. Aku kan juga pengen besar kakak. Ya, insya Allah ya. Syaratnya nanti harus diganti kamu ya, biar besar. Oh. Ya sudah. Adik-adik yang solih dan solihah, itulah kisah tentang 3 orang musafir yang terjebak ke dalam gua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang bermanfaat tentunya ya. Kakak, Ya Ozi. kamu aku dengarkan cerita tadi kakak. Ya. Kita harus banyak beramal ya kakak.
Iya, harus banyak menabung amal tentunya ya. Iya Keke, supaya kalau dibutuhkan amal itu bisa kita jadikan sebagai wasilah. Iya, betul sekali. Kita jadikan sebagai wasilah. Nah, teman-teman yang baik, yang solih dan solihah, itulah yang bisa dihadirkan pagi hari ini dalam cerita El Shifa. Dari jam 6 tadi sampai jam 7 pagi hari ini, Kak Imam dan juga Ozi sudah menemani kalian semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pekan yang akan datang. Setiap hari Ahad, Jam 6 sampai jam 7 pagi. jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di 100,2 El Shifa FM, Radio Inspirasiku. Nah, akhirnya dari lintas Subang Bandung, kilometer 12 Subang, saya Kak Imam, Saya Ozi. undur diri dari ruang dengar adik-adik semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.